Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Hari ini kita akan membahas soal-soal penalaran matematik ya. Try out kalian kemarin. Nah, plus nanti mungkin saya juga akan membahas soal-soal bocoran yang beredar ya. Ya, nanti di sela-sela aja lah ya. Karena hanya baru beberapa adik-adik saya dapatnya juga nggak full. Oke, soal yang pertama ini tentang pola bilangan ya. Beberapa kotak diisi kelereng dengan ketentuan kotak pertama diisi satu kelereng. Kemudian kotak kedua diisi 3 kelereng, kotak ketiga diisi 7 kelereng, kotak keempat diisi 14 kelereng. Nah, soal PM tadi juga ada ya tentang kelereng, tapi nggak tahu bentuknya kayak gimana. Pertanyaannya peluang ya. Kemudian kotak kelima diisi 25 kelereng dan seterusnya. Nah, kita terusin Adik-adik ya. Untuk meneruskan ini, kita lihat dulu dari sini ke sini nambah 2 ya. Di sini nambah 4, di sini nambah 8 ya Adik-adik. Nambah 7. Nambah 7, di sini nambah 11. Nah, ini belum kelihatan Adik-adik polanya, kita ambil lagi selisihnya. Di sini nambah 2, nambah 3, nambah 4. Oh, berarti terus ada berarti di sini nambah 5, nambah 6, nambah 7, nambah 8, terusin Adik-adik. Nambah 9, nambah 10, nambah 11. 11 ditambah 5 berarti jadi untuk ngebangun bagian yang atas ini kita bangun dari bawah Adik-adik ya. 11 ditambah 5 berarti 16 ditambah 6 22. Oh ya, sebagai informasi tambahan Adik-adik, tadi dipinjemin kalkulator ya untuk mengisi soal-soal PM. Nggak tahu sih untuk ngejawab soal yang mana ya yang butuh kalkulator. Ya, kita lanjutkan. 22 tambah 6 berarti 2 berapa Adik-adik? 28, 28, maaf, 22 ditambah 7 ya, 29, 29 ditambah 8 berarti 37, 37 ditambah 9 berarti 46, berarti 56, dan seterusnya. Ya, saya sampai sini aja dulu, sampai tambah 11, 67. Nah, berarti dari sini ke sini nambah 16, berarti 41. Tambah 22 berarti 63 ya, adik-adik, 63. Tambah 29 berarti 12, 6, 7, 8, 9, 92. Nambah 37, 9, 129, satu lagi deh nambah 46, berarti 15, 15, 2, 3, 7, 175. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi tanggung, tambah 5, 6, 11, 13, 231. 231 tambah, udahlah segini dulu ya, nanti kita terusin aja. Oke. Misalkan Sn adalah selisih banyak kelereng pada kotak ke n plus 1 dan kotak ke n, jumlah semua 8 bilangan Sn yang pertama. Nah, berarti ini selisih. Kalau saya ambil n-nya 1, maka jadinya S1. Kata di soal, Sn itu berarti S1 adalah selisih kotak ke 1 tambah 1, 2. Berarti selisih kotak kedua dengan kotak ke n. N-nya 1, berarti kotak ke 1. Nah, kalau dilihat dari sini yang mana? Berarti ini nih, berarti selisihnya adalah 2. S2 dan seterusnya, berarti 4. Nah, berarti kita disuruh ngejumlahin sampai 8 bilangan, adik-adik. Ya, berarti ini tinggal jumlah ini, 2, 4, sampai 8 bilangan. Ya, berarti kita jumlahin dari sini ke sampai sini, 8 ya. Sini, iya. Itu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk ngejumlahin ini, adik-adik bisa lakukan banyak cara, pakai kalkulator seperti yang disediain panitia tadi, atau ngejumlahnya angka belakangnya aja, adik-adik. Karena di sini angka belakangnya
agak beda-beda nih. Ya, mudah-mudahan ya. 7 tambah 9 belakangnya 6 tambah 2 8 tambah 6 4 belakangnya tambah 1 5. 5 tambah 7 belakangnya 2 tambah 4 6 tambah 2 8. Ya, cari jawaban yang belakangnya 8 ya. Jadi jawabannya adalah 128. Silakan Adik-adik kalau ada pertanyaan. Setiap habis teks nanti, eee, saya selingi ya dengan soal UTBK yang tadi. Oke, ini saya copy aja. Oke, jika KN menyatakan banyak lereng pada kotak ke N, maka KN rumusnya apa katanya. Nah, adik-adik ini nggak usah sok-sokan pakai rumus, sebenarnya bisa aja pakai rumus ya, cuma yang paling gampang tinggal dicek aja pilihannya, adik-adik. Misalkan ini kotak ke berapa nih, nah inilah kotak kedua. Kotak kedua, dalam kelerengnya ada 3 kelereng. Nah, ini tinggal dicek poin aja, kalau dimasukin N-nya sama angka 2, berarti hasilnya harus 3 Adik-adik. Maka pilihan ini 2/3 8, 8/6, 4/3 ini enggak mungkin jadi bulat ya. Ini 3/3 27 dibagi 3, 9, ditambah 2 kali 2, 4. Ini 13 Adik-adik, berarti ini salah. Yang ini 3/3 3/3 27/6 ditambah 5 kali maaf 2 ya tadi ya? N-nya diganti 2 maaf adik-adik, N-nya diganti 2. Ini untuk N-nya 2 ya, 2/3 8/6 berarti di sini 8/6 ditambah 5 kali 2 10/6. Nah, ini hasilnya 18/6. 18 dibagi 6 itu sama dengan 3, cocok ya? Berarti pasti ini jawabannya. Nah, kalau Adik-adik cek yang lain pasti salah ya. Ini saya copy dulu. Oke, andaikan pada awalnya ada 9 kotak yang terisi kelereng. Awalnya ada 9 kotak tuh, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai sini nih, adik-adik ya, 9 kotak katanya. Nah, kemudian, eee, dan semua kelereng yang bernomor genap dikeluarin. Ini nomor 2 keluarin, 4, 6, 8 keluarin. Sekarang tinggal berisi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tinggal sekarang hanya ada 5 kotak berisi kelereng. Banyak kelereng pada 5 kotak tersebut merupakan barisan. Jika ada kotak ke-6 pada barisan yang baru, menurut barisan ini banyaknya, berarti ini coret lagi Adik-adik. Nah, berarti inilah kotak yang ke-6-nya, 231. Gampang ya? Oke, saya copy lagi yang tadi ini. Tentukan pernyataan yang benar. Banyak kelereng pada kotak ke-8 adalah 92. Tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya?
Jumlah kelereng pada kotak kelima sampai kotak ketujuh adalah 129 tuh Waga, Patma, 6, 7. 7 sampai maaf, 5 sampai 7 tuh Waga, Pat, 5, 6, 7. Di sini nih. Berarti kita jumlahin 25 tambah 41, 66 ditambah 63. Ya, 129. Benar ya? Selisih banyak lereng pada kotak ke-9 dengan kotak ke-8 adalah 37. Tua, Gapat, 6, 7, 8, 9. Ini nih. Selisihnya adalah 37. Cocok ya. Jadi jawabannya benar semua. Beres ya, adik-adik, itu adalah soal tentang pola bilangan, jadi tinggal lanjutkan saja ya. Nah, sekarang waktunya kita akan membahas satu teks selipan ya, yang tadi soal penalaran matematik. Nah, ini soal PM tadi teks yang kelima katanya adik-adik ya. Sebuah jembatan penyeberangan dilihat dari samping memiliki, sorry adik-adik kalau nggak kebaca, ini saya pakai kaca pembesar nih. Memiliki bentuk trapesium ABCD. AB pada lantai, CD pada, aduh nggak kebaca ini ada deh ya, dipasang membentuk diagonal AC dan BD berpotongan di titik P. Diketahui panjang AB katanya adalah dari sini ke sini 16 dan panjang CD 6. Ini 6, ini 12 ya. Nah, ini 12 nih nggak kelihatan ya Dede. Panjangnya adalah 12, panjang CD 6. Nah, pertanyaannya jika AD sama dengan BC berarti sama kaki ya. AD sama dengan BC. Nah, Dede fokus di trapesium ini. Dan tinggi jembatan itu 4 meter. Ingat tinggi itu harus tegak lurus ada Dede di sini 4 meter tegak lurus di sini. Tinggi jembatan itu adalah 4 meter. Pertanyaannya, maka panjang dari A ke D. Oh, dari sini ke sini ya, Dede. Nah, kita potong aja ya. Di sini kan totalnya 12, kurangin 6, 6. Tapi bagi 2 ada deh di sini dengan di sini. Berarti masing-masing adalah 3. Ih, gampang ya. Sini 3, di sini 3. Pertanyaannya panjang ini. Berarti 3, 4, di sini adalah 5 ya. Jadi jawabannya adalah 5. Nah, terus kalau nggak salah adik-adik pertanyaannya ada berapakah panjang dari diagonal dari A ke C? Nah, kalau dari A ke C berarti itu Pitagorasnya pakai yang ini adik-adik. Nah, dari sini ke sini. Berarti ini jadi 12 kurangin 3 berapa nih? 9 ya. Ini 9, tinggi jembatan itu 4, maka ini sebagai sisi miring, yaitu akar 9 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, berarti di sini 81 ditambah 16 sama dengan 97 ya. Jadi jawabannya akar 97. Terus kalau nggak salah ada soal yang ketiganya, jika biaya pengecatan untuk bagian yang ini, nah ini pengecatan bagian yang ini adalah 4 juta rupiah, maka untuk pengecatan yang ini berapa? Nah ini segitiganya sebangun adik-adik. Berarti jawabannya ya tetap 4 juta. Itu kalau nggak salah ya pertanyaannya. Jadi ini 4 juta harganya, yang ini juga berarti 4 juta rupiah. Nah itu ya. Soal yang ketiganya saya nggak tahu lagi. Yang keempatnya saya nggak tahu. Nah, ini baru saya dapetin tadi ya, nggak tahu mungkin yang sore ya ngerjain soal ini. Ini kayaknya soal kuantitatif deh ya. Iya, kayaknya ini soal pengetahuan kuantitatif adik-adik. Luas daerah lingkaran dengan pusat O, berarti di sini ada jari-jarinya R, benar? Katanya adalah 9 V. Berarti luas lingkarannya itu sama dengan 9 V. Nah, adik-adik tahu ya, luas lingkaran itu VR kuadrat. Berarti ini coret-coret, berarti jari-jarinya adalah 3.
Kemudian, titik M dan N terletak pada lingkaran tersebut, sehingga panjang busur dari M ke N adalah pi. Berarti pertanyaannya adalah, manakah informasi yang benar? Jari-jari lingkaran tersebut 3, yes. Berarti yang ada satunya benar, yang tanpa ada satu coret, adik-adik ya. Keliling lingkaran tersebut adalah 6 pi. Nah, keliling lingkaran itu adalah 2 kali VR. Berarti 2 V kali 3, 6 V, cocok ya. Yang ada duanya berarti benar, berarti ini coret. Luas juring, nah ini udah pasti benar, nggak usah lagi dicek adik-adik. Sudut MON 60 derajat, MON. Nah, saya harus tahu pi ini seperberapanya lingkaran total nih. Nah, kita harus tahu ya. Jadi pi dibandingkan dengan keliling lingkaran total, yaitu 6 pi. Ternyata di sini adalah 1/6 lingkaran. Nah, satu lingkaran itu sudutnya 360 derajat, adik-adik. Ini coret berarti 60 derajat. Oh, berarti ini adalah 60 derajat. Ini cocok. Berarti jawabannya semua pilihan benar. Ya, oke, itu soal kuantitatif kalau menurut saya ya. Oke, yang luas juring MON sebenarnya nggak usah dicek, Adik-adik, ya. Sebenarnya nggak usah dicek karena satu pasti berhubungan dengan 3 ya di pilihan ini, tapi nggak apa-apa. Nah, luas juring berarti Adik-adik harus tahu seperberapa lingkaran. Nah, tadi udah tahu kan? Dibandingin keliling ini dibagi dengan semua lingkaran ini ternyata adalah 1/6 lingkaran. Berarti luas juring ini 1/6-nya 1/6 dari luas lingkaran ya. Kalau 1/2, 1/6 dari luas lingkaran. Berarti di sini 1/6 kali luas lingkarannya tadi 9 V, Adik-adik. Berarti dikali 9 V ya. Berarti ini atas bawah saya bagi 3, berarti di sini 3 V bagi 3 ini 2. 3 V per 2. Tuh kan benar ya. Ini 3 V per 2. Kelihatan nggak? Kalau saya pakai kacamata pembesar nih. Ini 3/2 V. Tambah pecah ya, Dede. Dah, pokoknya benar ya. Jadi benar semua. Permisi Pak, mau nanya boleh Ya, siap, boleh siap. dijelasin lagi dari mana yang derajatnya itu, yang pi-nya itu jadi satu Oke, per enam. siap, siap. Derajatnya ini ya. Iya Pak. Iya, tinggal dibandingin aja. Satu keliling lingkaran, satu keliling lingkaran itu kan 360 derajat ya. 360 derajat itu satu keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya 2 V R. Nah, jari-jarinya 3. Sekarang si panjang busur ini kita nggak tahu nih X derajat. Kita bandingin dengan V. Kata di soal ini V nih. Jika ketahui panjang busur MN adalah V. Ini V nih. Ya udah tinggal ini coret. 360 dibagi ini 2 kali 3 6 ya. Berarti ini 60 kali silang. Berarti ini udah dicoret semua berarti 1. Jadi X-nya adalah 60 derajat gitu. Paham? Paham Pak, terima kasih. Siap, siap. Tinggal pakai perbandingan aja. Nah, saya juga dapat soal yang ini udah pada tahu ya. Nah, di sini adalah ini nggak jelas adik-adik ya. Ini tandanya apa, tandanya apa, tandanya apa. Nah, setelah saya pelajari ternyata tanda ini gini adik-adik. Kalau saya bikin kotaknya, ini yang aslinya gini nih. Ini kotak, kotak kosong di dalamnya, warna hitam gitu ya. Terus di sininya ada berapa kotak nih? Satu, satu, dua, tiga, empat, 5. Gini tinggal di sini.
Ini ya. Nah, gini. Ini, eh maaf, sini. Ya udahlah pokoknya gitulah ya. Nah, gini, terus dibikin lagi kotak di tengahnya, terus di sini dibikin lagi kotak di tengahnya, terus dibikin lagi kotak di tengahnya. Nah, sebenarnya angkanya gini Adik-adik, bilangan bulat P dan Q tertentu memenuhi 2 persamaan mendatar dibaca dari kiri ke kanan dan menurun, ya, dari atas ke bawah. Nah, terus di sini ada hashtag Adik-adik, ini pagar nih, pagar. Nah, yang pagar itu di sini adalah ini Adik-adik, ini pagar nih. Terus di sini ada pagar, nih ini pagar nih. Kelihatan nggak? Nggak ya? Nah, ini pagar. Udah Adik-adik cuma itu aja pagar, selebihnya itu operasi biasa, di sini adalah 6 dibagi, sesuatu P, ini sama dengan katanya adalah 2. Terus di sini ada 6. Oh ini pagar juga nih Adik-adik. Ditambah deng, maaf ini ditambah 2 sama dengan Q katanya. Nah gini, pertanyaannya Q pagar P. Nah ini pertanyaannya Adik-adik. Di sini kita teruskan ada 9 sama dengan -1. Di sini 2, 3 sama dengan, nah Adik-adik gini soal aslinya ya. Di sini arsirannya. Ya udah, Adik-adik tinggal dicek nih. 2 pagar 3 hasilnya -1. Kira-kira nih si hashtag ini apa? Ya dikurang, benar? Dikurang. Kenapa? Karena di sini hashtag katanya merupakan operasi bisa tambah, kurang, kali, atau bagi, menyesuaikan. Jadi 2 diapain dengan 3 hasilnya -1. Oh, pasti dikurang. Coba Adik-adik dicek di sini. 6 ditambah 2 berapa? 8 kan? Berarti ini 8. 8 pagar 9 sama dengan -1. Cocok kan? Berarti pagar di sini adalah dikurang. Ya, berarti pertanyaannya adalah Q dikurang P. Nah, Q-nya tadi udah dapat ada 8 dikurang P. P-nya tadi yang ini kan? 6 dibagi berapa supaya 2? Berarti di sini adalah 3. Berarti 8 dikurang 3 ya. Jadi jawabannya adalah 5. Oke, itu soal kuantitatif ya. Oke, soal selanjutnya ya. Hasil perkalian. Ya, soal selanjutnya. Hasil perkalian 3 bilangan prima berbeda A, B, C adalah 182. Ini nggak kelihatan nih 182. Maka nilai A tambah B tambah C adalah berapa? Nah, ini tinggal bilangan prima ya, bilangan prima kan 2 ya. 182 dibagi 2, 91. Nah, 91 ini sebenarnya masih bisa dibagi Adik-adik. Dibagi 3 enggak, dibagi 5 enggak, dibagi 7 Adik-adik, 13. Berarti primanya itu 182 itu adalah yang dibuletin ini ya. 2, 7, dan 13. Berarti ini A, B, C-nya. Pertanyaannya A tambah B tambah C. Udah tinggal tambahin. Ini 20 tambah 2 berarti jawabannya adalah 22. Ya, gampang ya Adik-adik. Terus mana lagi ya? Yang nggak kelihatan banyak yang nggak kelihatan nih. Kalau kelihatan saya bahas semua nih Adik-adik. Nah, kemudian saya dapat soal ini Adik-adik. Katanya ada soal tapi nggak jelas juga ya. Pokoknya saya coba-coba ini aja ya. 10 pangkat 12 dikali 2 pangkat 10 dibagi 15 pangkat 20 dikali akar 16 pangkat 6.
Gitu ya kayaknya ya. Ya pokoknya Dede misalkan gini ya, ini nggak kebaca juga sih. Ya, Eh, coba-coba maaf aja nih. Pak, mau tahu 10. kayak kayaknya itu 3 deh Pak. Yang mana? Ini? Iya, Iya, betul 3 ini. Coba yang matanya jeli nih, 10 pangkat 12 dikali 3 pangkat berapa? 10. Iya Pak, tanggal 10 Pak. Oke, dibagi, ini berapa nih? 15 pangkat pangkat berapa? Kayaknya 10 juga deh itu, Pak. Pangkat 20. Hah? 10 juga. Kayaknya 10 juga deh itu. 20 kayaknya itu berapa Pak? 20. Ya 20 coba ya. 20 dikali, nah ini akar 16 pangkat 4 gitu ya. Ya, 16 pangkat 4 diakarin. Nah, ini soal pertamanya ya. Katanya buktikan kalau itu hasilnya adalah 25. Ini pertama nulis soal ya, nulis soal. Langkah ke satu diubah katanya 10 menjadi 2 kali 5 pangkat 12. Terus dikali 3 pangkat 10 dibagi 15 ini diuraikan jadi 3 kali 5, terus 16 diubah jadi 2 pangkat. Cocok ya? 2 pangkat. Ceritanya udah gini. Terus langkah yang kedua, dipecah. 2 pangkat dikali 5 pangkat, dikali 3 pangkat. Yang ini 3 pangkat, 5 pangkat, ini 2 pangkat. Terus langkah ketiga, dibagilah yang mana ya? Yang ini dengan yang ini dibagi ya. Jadi kayak gini, jadi 2 pangkat, duh nggak kebaca 2 pangkat 1, 12, nggak kebaca deh. Terus 5 pangkat, ini, nah cuma 10. ini kenapa 3 pangkatnya nggak dibagi gitu. Kalau yang duanya tiba-tiba habis ya, tiba-tiba jadi dua aja, yang ini kenapa nggak dioperasikan juga? Terus kenapa ini juga nggak dioperasikan juga? Padahal kan 5 pangkat dibagi 5 pangkat pangkatnya dikurang kan? Berarti langkah ke ini nggak bener nih. Langkah ini nggak bener. Ini teh Pak Pertanyaan ngecek langkah doang Pak. ini nih. Ya, ekspresi pada langkah keberapa sajakah yang harus diganti sehingga semua langkah pembuktian benar. Eh, Mana yang harus diganti katanya? Jawabannya itu 1, 2, 3 saja, 1, 3, 1, 4 saja, atau 4 saja. Ini kayaknya nggak penting ya. Jadi 5 pangkat 2 itu udah ketahuan 25, berarti ini ganti. Kalau ini benar nggak ya? Ini kayaknya langkah ketiga, kenapa hanya 2 pangkat yang dicoret? Ini dengan ini dioperasikan, tapi yang 3 tidak dioperasikan. Yang 5 nggak dioperasikan. Tiba-tiba ini jadi 5 pangkat 2, nanti coret-coret, ini 5 pangkat 10, ini 5 pangkat 12. Jadi 5 pangkat 2 bener ya. Ini 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25. Ah, berarti yang harus diganti yang mana nih Adek? Kalau menurut saya yang ketiga sih. Yang ketiga ini salah nih. Harusnya ini hasil operasinya udah ketahuan langsung. Ini kenapa hanya 2 aja yang dioperasikan? Ini ada 5 nih ya. Berarti angka 3, kalau angka 1 kira-kira perlu diganti nggak ya? Oh iya, kenapa ini masih akar gitu ya? Kenapa nggak langsung aja jadiin 2 pangkat gitu? Ini pasti harus diganti. Berarti ini mah aman ya. Ya udah, berarti 1 dan 3 nih. Ini nggak konsisten ada deh. Akar, kenapa nggak ditulis pangkat gitu ya? Harusnya ke sini aja langsung.
Ya, jadi 1 dan 3 harus diganti. Langkah ke 1 dan langkah ketiga harus diganti. Udah gitu Adek, ya. Jadi ini harus diganti, harusnya pakai per. Akar itu artinya per. Jadi akar 16 pangkat 4 misalkan. Berarti ini adalah 2 pangkat 4. Ininya 4. Nah ini akar itu berarti per 2 gitu. Ya, jadi langsung harusnya. Jadi ini dalam bentuk pangkat semua. Ya, kalau yang lainnya benar ada ya. Berarti 1 dan 3 aja yang harus diganti. Apa? Halo? Pak itu duanya menghilang di salah apa ya? Soalnya emang dua nggak bisa dicoret sama siapa-siapa, Pak. Heeh. Tiba-tiba dicoret sama siapa, tiba-tiba menghilang. Berarti ini harus diganti nih. Langkah ini salah nih berarti. Tiba-tiba menghilang. Mungkin dicoret sama ini 12, ini juga 12. Cuma di sini kenapa muncul gitu. Ya ini pokoknya gagal aja ya, si yang ketiga ini gagal. Berarti 3 itu pasangannya biasanya dengan 1 ya di pilihannya ini. 3 dengan 1, nggak ada 3 aja ya. Jadi pasti 3 sama 1. Si 2 mah bener, 2 mah bener. Nah langkah kedua bener dijadiin 2 pangkat semua. Oke sip, lagi ya. Nah untuk soal tryout kemarin, Adek yang mana lagi nih yang kira-kira perlu saya bahas? Nanti lagi ya yang soal UTBK-nya. Masih ada, tenang. Atau mau UTBK semua? Yang ini Pak yang PM yang ada sampah itu Pak. Oh. Nah, itu nggak jelas. Soal itu nggak jelas. Soal aslinya nggak bener, nggak kebaca. Saya punya dua versi Pak ya, tapi guru di SCG pada pusing Pak yang dua-duanya emang nggak ketemu Pak. Iya itu dia pakai chat GPT, jadi digambar apa namanya? Gambarnya jadi salah. Jadi nggak ada yang hilang gitu. Informasinya ada yang hilang. Kalau ada yang ada foto aslinya mah enak. Saya juga pusing itu kenapa jadi ini maksudnya apa gitu. Ada di YouTube saya ya foto aslinya, cuma nggak kebaca. Kalau yang lain mah kayaknya hasil chat GPT itu. Jadi yang dua versi itu jadi kacau aja, jadi berantakan. Pak ada soal bangun ruang PK hari ini Pak. Bangun ruang PK kuantitatif, nggak ada, cuma lingkaran tadi, paling kuantitatif mah. Lingkaran, ada yang punya soal mungkin? Boleh kirim-kirim. Saya ada, Pak. Boleh kirim ke WA saya ya. 08522 18 55 678. Oke, ini tentang parabola ya. Jika diketahui fungsi ini melalui titik, ingat adik-adik kalau ada kata-kata melalui titik berarti bisa dimasukin ya, X-nya 3, Y-nya 2. Disubstitusi, diganti. Ya, Fx itu Y, berarti 2 sama dengan X-nya ganti 3 adik-adik. Berarti 9 dikurangin 3B ditambah 1. Min 3B pindah ruas jadi plus 3B sama dengan 9 tambah 1, 10. Ini pindah ruas adik-adik. X-nya 3, Y-nya 2. Jadi berapa nih? 9, 10 kurangin 2. Wah, kok jadi kacau nih sebentar. Ini kayaknya salah juga nih. 2 sama dengan
9 min 3B ditambah, oh tambah 11 ini, sorry. Ya, soalnya sorry, salah ya. Pantesan jadi pecahan ya. Ini plus 11 nih ada deh. Ya, berarti ini plus 11. Nah, kayak gini. Berarti 9 tambah 11, 20. 20 ini pindah ruas ada deh. 20 kurang ini 2, 18 ya. Bagi 3 kiri kanan berarti B sama dengan 6. Nah, kalau B-nya udah ketahuan 6, ada tinggal masukin ke sini. Jadi fungsi Y-nya adalah apa nih? Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 11. Kata aja dia melalui lagi A,6. Masukin lagi adik-adik. Berarti A,6 adalah 6 sama dengan gitu ya. X-nya diganti A. Berarti A kuadrat min 6A ditambah 11. Pindah ruas. A kuadrat min 6A. Ini 6 usir ke sana. Jadi plus berapa nih? Ya, berarti plus 5. Kemudian faktorin, gitu kan. Berarti di sini A min 1 dikali A min 5. Nah, ini dua kan nilai A-nya ya. Yang mana yang dipakai? Nah, kita cek ada deh. Kalau A-nya 1, berarti dia melalui yang satu lagi kan, yang ini. Nah, berarti di sini jadi satu lagi dia melalui A plus 4. 1 tambah 4 berarti 5,6. Ini tinggal dicek ada deh, cocok nggak? Gitu. Masukin ke fungsi yang barusan dapet. Ya, yang ini nih. Berarti 6 sama dengan X-nya ganti 5 nih. Berarti 25 dikurangin 6 kali 5, 30 ditambah 11. Ini min 5 ditambah 11. 6 ya, cocok. Nah, berarti yang adik-adik ambil A-nya adalah 1. Ya. Jadi pertanyaannya berapa A tambah B? Jadi A tambah B-nya adalah 6, 1 ditambah 6. Ya, jadi jawabannya adalah 7. Nah, kalau ada cek yang ini, pasti salah. Coba deh. Ya, dia melalui A plus 4. A-nya 5. Berarti 5 tambah 4, 9. Ada deh, 9,6. Dicek nih, coba dicek. Ternyata gagal. Coba. 6 sama dengan X-nya ganti 9. 81 dikurangin. Oh kan, 6 kali 9 berapa nih adik-adik? 54. Berarti 81 dikurangin 54, 11 kurangin 4, ini udah 20-an ya. 27 ditambah 11, hasilnya 38, bukan 6 ya. Jadi yang ini gagal. Jadi A-nya ini, B-nya si ini. Pak, punten itu saya udah ngirim soal, Pak. Siap. Oke, berapa banyak kombinasi angka antara 30.000 sampai 40.000 yang seluruh digitnya berbeda ya. Berarti di sini tuh Wagapatma ya, ada 5 digit ya tuh Wagapatma. Nah, digit yang pertama adik-adik bisa dimulai dari berapa? Antara 3 dengan 4. Berarti boleh 3, boleh 4 ya. Berarti di sini boleh 3, boleh 4. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Boleh 4 enggak? Nggak masuk, Pak. Nggak masuk, iya. 4 nggak masuk nih kan antara 30.000 dan 40.000. Berarti cuma angka 3 ya. 4 nggak masuk dong. Nah, berarti di sini hanya angka 3 aja, berarti 1. Nah, dari 0 sampai 10, dari 0 sampai 9, maaf. Dari 0 sampai 9 itu ada 10 ya. Ada 10 angka. Nah, tapi karena dia harus berbeda, berarti nggak boleh angka 3. Berarti ada berapa angka? 9. Benar? Ya enggak? 0, 1, 2, 3, semuanya bisa ya. Berarti 9. Nah,
Berkurang lagi 1, 8, berkurang lagi 1, 7, berkurang lagi 1, 6. Udah, Adik-adik tinggal dikaliin ini. Pakai kalkulator mungkin ya. Berapa, Adik-adik? 9 kali 8, 72. 7 kali 6, 42. Kali 1, 1. Kaliin. 4, 14. 6, 6. Astagfirullahaladzim. Kok ditambah 4 kali 2, 8. 4 kali 7, 28. Berarti 4, 12, 8, 9, 10, 3024 ya. Jadi jawabannya ada 3024 bilangan. Kayak gini deh adik-adik ya, misalkan dari 10 sampai 20 aja deh, 10 sampai 20 ada berapa bilangan. Nah adik-adik bisa pakai yang 2 digit gini ya, berarti angka di sininya harus angka 1 ya, 1 bilangan, 1. Yang di sini dari 0 sampai 9 tapi nggak boleh angka 1 adik-adik, berarti ada 9 kaliin, berarti ada 9 bilangan. Coba dicek, ada 9 bilangan nggak? 10. Terus 11, 12, 13, 14. Ini beda-beda ya. 15, 16, 17. 11 nggak boleh. 18, 19. Udah ya? Antara 10 sampai 20. 10 nggak masuk. Antara ya. Berarti mulai dari sini. Hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok ada 8 ya? Berkurang 1 sebentar. Berarti ini berkurang 1 nih harusnya. Oh, untuk kasus ini angka 0 nggak bisa dipakai ya, Adik. Ya, berarti 0 nggak boleh dipakai. Tuh kan nggak ada 0 ya. Berarti ini ada 8 nih. Berarti ada 8 bilangan. Kalau yang ini 0 kepake nggak coba? Kepake Pak harusnya. Ya, kepake ya kalau yang ini ya. Misalkan 30.000, ininya 1, 2, 3 nggak boleh ya. 4 gitu kan. Terus 30 ini dibulak-balik 2, 1, 4 gitu ya. Dan seterusnya. Berarti yang boleh di sini adalah 1, yaitu angka 3 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini aja ya dianalisanya gini. Sampai nanti dia angkanya 39. 9 nggak boleh. Yang paling besar berarti 8. Hampir mendekati 40.000 nih. 398, terus 7 ya. Kan harus beda-beda angkanya. 76 ini angka paling besarnya. Ya nggak sih? Angka paling besarnya ini ya, 39.876. Ada lagi nggak yang lebih besar? Yang angkanya harus berbeda-beda. Ya, atau ada bisa pecah gini. 30. Nah, ini 3 angka belakang. Terus 31, 32, 33 ini sama semua sampai 9 ya. Nah, ini berarti 1, 2, 3 bilangan lagi. Nah, 30 berarti 3.000 sekian. 30.000, sorry. 30.000 sekian. Berarti angka di sini tidak boleh angka 3, tidak boleh angka 0. Berarti dari 0 sampai 9 berkurang 2. Ini kan ada 10 ya. 10 dikurangin 2, berarti 8. Ada deh. Di sini 8. 8, terus berkurang 1 lagi, 7, berkurang 1 lagi, 6. Jadi banyaknya yang depannya 30.000 sekian, itu ada 8 kali 7 kali 6. Ada deh. Terus yang depannya 31, 2 sampai 9 itu ada berapa nih? Ya, nggak boleh 2 angka ini. 0 boleh masuk. Berarti 10 kurangin 2 ya. Tetap ya 876 juga ya. 876. Berarti yang ini ditambah yang ini. Ini ada 876. Cuma di sini ada dari 1 sampai 9. Berarti ini dikali 9. Ada deh. Memang yang bentuknya gini pasti sama. Yang 31 ada 876. Yang 32 ada 876. Berarti ada 9.
Benar? Berarti ini dikali 9. Jadi totalnya 876, 8 dikali 7 dikali 6 ditambah 8 kali 7 kali 6 dikali 9. Nah, karena bentuk ini sama, bisa dikeluarin 8 kali 7 kali 6 dalamnya 1 ditambah, ini 1 ya, tambah 9. 10, berarti 8, 7, 6, 10. Tadi jawabannya berapa? Kayak gitu nggak ya? 8, 7, 6, 10. 8, 7, 6. Oh ini nih, kayaknya salah nih. Ini 9 nih, harusnya 10 nih. Ya, jadi dipecah nih. Gara-gara angka 0 tadi ya, Dek. Di sini 30, yang depannya 30 ada 8 kali 7 kali 6. Yang depannya 31, 32, 3. Ah, 33 nggak boleh, maaf. Berarti ini berkurang 1 ya? Kan harus berbeda. Ya nggak? 33 nggak boleh. Nggak sah. Berarti dari 1 sampai 9 ada 8 yang kali 8. Ya bener ya. Udah bener. Kenapa saya ribet banget ya. 8, 7, 6 keluar. Berarti ini 1 tambah 8. Berarti 9. 9 kali 8 kali 7 kali 6. Cocok ya. 9 kali 8 kali 7 kali 6. Dah. Itu jawabannya. Jadi 3024 bilangan. Pak, permisi, saya mau nanya. Kalau bilangan ketiga kenapa nggak boleh 9? Kan udah dipakai sama angka depannya. Hmm, Ini teh 8 teh 8 kemungkinan. Maksudnya ya bukan angka 9. Nggak boleh ya. oh oke. Jadi Oke, sip, sip. ngerti Kayaknya ya. aku ngerti deh. Ya, Bukan angka 8, tapi ada 8 kemungkinan. Ini satu kemungkinan yaitu angka 3 doang, gitu. 9 kemungkinan, yaitu dari 0 sampai 9. Kan ada 10 nih, 10 angka, 10 angka, tapi udah dipakai di satu depannya angka 3, berarti dikurangin 1, yaitu angka 3, jadi ada 9, gitu. Sip, sip. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan lagi. Eh, Ini mungkin ada istilah baru ya, Dede. Banyak permutasi. Permutasi itu ada perbedaan ya. Jadi kalau ada perbedaan itu misalkan gini ya, Dede. Angka 12 itu beda sama 21. Nah, tapi kalau di soal ini tadi banyak kombinasi ya, Dede. Berapa banyak kombinasi angka antara ini yang seluruh digitnya berbeda. Jadi ini tuh nggak boleh, Dede, kayaknya. 3124 dengan 30214 ini nggak boleh karena ini kombinasinya sama aja. Karena yang namanya kombinasi ditukar-tukar sama aja, tapi tambah ribet ada deh. Berarti dibagi dua gitu. Nggak dibagi dua, banyak ya, 124 eh, dari wakil ini 124, 412 nggak boleh, 142 nggak, tambah ribet ada deh, udahlah. Mungkin itu soal nggak usah mikirnya, nggak usah ribet-ribet tuh. Jadi pusing ada deh. Dah yang ini aja. Nah, banyaknya permutasi 6 digit dengan syarat digit-digit genap tidak berdampingan. Nah, kalau digit-digit genap tidak berdampingan, ada-ada cari dulu totalnya, ada-ada. Ya. Jadi hitung dulu total yang dampingan ataupun yang tidak dampingan, ya. Jadi cari totalnya dulu, artinya ada yang dampingan, ada yang tidak. Nah, kalau yang total berarti ada-ada tinggal bikin 5 faktorial, benar nggak? Ada 6 ya. 6 digit. Berarti ini ada 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini tuh artinya ada yang berdampingan, ada yang tidak. Benar? Nah, sekarang daripada nyari yang tidak berdampingan, susah ada deh. Mendingan cari yang dampingan. Nah, yang dampingan. Artinya, si angka genap ini 2, 4 itu diikat ada deh. 2 dengan 4 itu diikat. Jadi dianggap satu bilangan. Ya. Jadi ini jadi kita tinggal ada 5 bilangan ya karena ini dianggap satu. Ini dianggap satu karena diikat.
Jadi di sini 5, 4, 3, 2, 1. Kebayang Adik-adik? Yang dampingannya segini. Nah, terus jangan lupa ikatannya dilepas karena 24 kan yang genap berdampingan ya. Bisa aja 42. Berarti yang ini dilepas, jadi duanya bisa di sini, empatnya bisa di sini. Berarti ini 2 kali 1. 2 itu artinya apa? Bisa 2, bisa 4 yang ada di depan sini. Ya, 1 itu ya kalau 2 udah di sini berarti tinggal 4. Nah, ini tinggal dikurangin. Itulah yang tidak berdampingannya, adik-adik. Berarti nggak? Boleh diulang nggak, Pak? Oke, gini. Misalkan saya disuruh nyari A, B, C. Ya. Tapi si B dan si C tidak berdampingan. B, C tidak dampingan. Tidak dampingan. Oke. Berarti bisa dengan cara manual kan? B, C nggak dampingan. Eh, iya benar, BC tidak dampingan. Nyari tidak dampingan itu susah, ya. Yang paling gampang cari yang dampingan. Jadi kita cari dulu totalnya. Total ABC bisa ngacak. Ada 3 slot di sini, berarti 3 kali 2 kali 1. Berarti ada berapa? 6. Benar? Totalnya ada 6. Sekarang yang dampingannya. Nah, kalau yang dampingan, ada tinggal B dengan C-nya diikat. Si B dengan C diikat. Jadi ada 2 bilangan nih. A dengan BC aja. Berarti tinggal 2 slot di sini. Yaitu 2 kali 1. Tapi jangan lupa dilepas ikatannya karena BC. Yang dampingan kan bisa B di sini, C di sini, atau depannya C di sini B. Maka pas dilepas ikatannya, di sini muncul lagi 2 slot, yaitu 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah kaliin 4. Nah, kalau dikurangin, berarti ada 2. Itu artinya yang tidak dampingan. Coba yang tidak dampingan kita cek dengan cara manual ya, adik-adik. BC tidak dampingan, berarti di sini A, BC tidak dampingan, berarti B di sini, C di sini kan? Benar nggak? Atau C di sini, A tetap di sini, B di sini kan? Ada 2 kan, benar? Ini kalau saya ambil 3 huruf ABC. Tapi kan ini 6. Ngeri adik-adik kalau pakai cara biasa. Nah, jadi kita cari dulu totalnya. Totalnya itu ada yang dampingan, ada yang tidak. Ngerti? Ada yang dampingan, ada yang tidak, berarti 6 faktorial. Nah, yang dampingan artinya 2 dengan angka 4 ini diikat, yang genapnya diikat. Karena pertanyaannya genap tidak berdampingan, ya. Berarti ini diikat. Kalau diikat dianggap satu bilangan, berarti ini dianggap satu nih, 2 dengan 4 dianggap satu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5, berarti 5 faktorial. Ini dilepas, jangan lupa. Lepas ini diikat, si angka 2 dengan 4-nya diikat, dianggap satu bilangan, yang ini dilepas 2 dengan 4-nya, jadi bisa 4 di depan, bisa 2 di depan. Jadi ada 2 kemungkinan. Ini kaliin semua, ini kaliin semua. Nah, kalau dikurangi, adik-adik, itu jadi yang dampingan. Yang tidak berdampingan, maaf. Jadi yang tidak berdampingannya adalah, apa nih? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Satunya nggak usah diajak aja, boleh deh. Dikurangin 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Nah, 5, 4, 3, 2, 1 sama dengan 5, 4, 3, 2, 1 di sini. Keluarin. Ada 5, 4, 3, 2, 1-nya keluarin. Berarti di sini jadi 5, 4, 3, 2 kali 1 keluar. Ini udah keluar, ini keluar nih. Berarti sisanya tinggal 6 dikurang 2. Berarti ini 4 ya. Nah, berarti ini kaliin aja. 5 kali 4, 20. 3 kali 2, 6. 6 kali 4, 24. 20 kali 2, 4. Jadi hasilnya adalah 480. Gitu. Jadi jawabannya 480. Itu pasti digit-digit genapnya tidak berdampingan. Cuma ngeceknya kan ngeri ada manual. Kalau manual ada 480 bilangan. Oke, sip. Ini paham? Yang belum paham saya ulangi lagi nih sekali lagi. Banyak permutasi. Permutasi itu berarti ada perbedaan. Berarti ditukar-tukar ada perbedaan. Ya.
permutasi 6 digit dengan syarat digit-digit genap tidak berdampingan. Ingat kalau ada kata-kata tidak berdampingan, mending cari yang dampingannya dulu. Benar? Nanti tinggal ambil komplemennya. Yang dampingan berarti angka genap diikat, dijadiin satu bilangan, dijadiin satu, ya, dianggap satu, dianggap satu. Berarti semuanya asalnya ada 6 jadi ada 5. Bikin aja 5 slot gini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus dilepas ikatannya. Ikatan sini dilepas. Ingat kalau diikat itu harus dilepas ya. Habis diikat dilepas kalau yang dampingan. Berarti di sini 2 kali 1. Terus totalnya mau semuanya dilepas, berarti di sini ada 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau ada dikurangin, ini dengan ini dikurang, itu pasti yang tidak berdampingan. Jadi, yang tidak berdampingan antara 2 dengan 4 adalah total dikurangin yang dampingan gitu. Nah, totalnya 654.321 yang tadi ya. Jadi jawabannya adalah 480. Gimana? Sip? Silakan Adede pahami dulu sampai paham. Yang 54321 itu dikali sama 2 kali 1 ya pasti lepasnya. Iya, benar. Oke siap. Terima kasih. Kalau yang sederhananya Adede lihat huruf yang tadi ya, ABC, soal yang tadi yang saya bikin sederhana. ABC dengan syarat si AB tidak berdampingan sama si tadi. Nah, ini nih kalau mau lebih jelas lagi mah cari soal yang simpel dulu yang ini. Contoh yang simpel ini. Kalau ini cara manualnya, yang ini yang bawah cara manual. Jadi totalnya ada 6. 6 itu apa? Bisa ABC, ACB, BCA. Jadi ada yang dampingan, ada yang enggak. Itu 6. Nah, yang dampingan BC berarti cuma ABC dengan BCA. Kan? Yang dampingan ada berapa? Ada 4 di sini. 4-nya apa aja? Ada B dengan C dampingan. Ayo, ABC, terus BC-nya di depan. BCA, terus ini ada 4 nih. Masalahnya nih. Ini baru 2 nih. Apa? A, B, C, B, C, A. Tuh, kan dibalik. CB, ya nggak? CBA dengan A, CB. Oh, kan CB. Ini ada 4 nih yang dampingan. B dengan C dampingan. Tapi yang ditanya yang tidak dampingan ya. Nanti jadi dikurangin gitu. Susah jelasinnya, tapi ngerti kan adek-adek? Ngerti nggak nih? Ngerti Pak. Ngerti ya, sip. Oke, soal selanjutnya jadi pengetahuan kuantitatif adek-adek, nggak apa-apa ya. Banyak bilangan genap positif yang kurang dari 30, yang sisanya 2 atau 3 jika dibagi 5 adalah K. Nah, adek-adek ini nggak usah sok-sokannya pakai cara-cara biasa, udah aja. Pakai cara manual adek-adek. Cari bilangan genap, kalau dibagi 5 sisanya 2 atau 3 berarti tambahin 2 ya. Berarti yang pertama apa? 2 sendiri, terus 3 sendiri, benar nggak? Ini lihat, kalau 2 dibagi 5 adik-adik, berarti di sini kan 0. Ini 0 kan? Nah, ini sisa adik-adik namanya. Benar? Terus 3 juga sama, kalau dibagi 5 sisanya dirinya sendiri 3. Berarti angkanya 2, 3. Banyak bilangan genap, oh ini berarti bukan. Ya, yang genap adik-adik. Terus berapa lagi? Kita urut ya adik-adik. Kalau 4 sisanya 1. Berapa lagi? 7. 7. Ini saya simpan aja dulu 7.
8. Pokoknya yang kalau lebihnya teh 2 ada deh ya. Dari 5. 7 dibagi 5 kan 1. Nah, itu sisanya 2. Yang sisanya 2 atau sisanya 3. Berarti 7, 8. Jelas nggak? Terus kalau yang habis dibagi 5 itu kan 10. Tambahin 2 ada deh supaya sisanya 2. Berarti 12 dengan 13. Oke? Masih banyak? Ayo manual aja, ini mah manual Adik-adik kan nalar ya. Terus yang habis dibagi 5, 15 kan, tambahin 2. Berarti 17, 18. Ya. Terus 20. 20 habis dibagi 5 kan, tambahin 2. Berarti 22, 23. Dan nggak? Terus berapa lagi Adik-adik? 25. Tambahin 2. 27, 28. Udah ya, sampai segini doang ya. Nah, ini adalah tapi yang ditanya adalah banyak bilangan genap. Ada deh, berarti yang ganjilnya coret nih. Yang ganjil-ganjil dicoret nih. Nah, yang ganjil-ganjil dicoret nih. Yang ganjil-ganjil dicoret. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada deh. Berarti nilai K di sini adalah 6. Aduh, ini kehapus ya. Q-nya juga 6 katanya ada deh. Berarti jawabannya kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Ya. Ini nggak ada cara cepatnya apa ya? Emang harus diurutin, Pak. Ini juga cepet sih, manual aja. Kalau sampai 3.000 tak itu baru dilihat polanya. Ini kan cepet. Tinggal nambahin 2 atau nambahin 3 ya dari yang habis dibagi 5. 0 habis dibagi 5. Jadi yang habis dibagi 5 berapa aja? 0, 5, 10. Kalau mau manual gini, 15. Yang habis dibagi 5 ya. 20, 25, 30. Tapi yang kurang dari 30 ya. Berarti sampai segini aja. Ini ada 2 angka, ada 2, ada 2, ada 2, ada 2. Kurangin 1, karena selalu ada yang ganjil 1 gitu. Itu waga, 4, ma, 6, 6 kali 2, 12 dikurangin setengahnya ya. Itu cara cepatnya mungkin. Kalau dilihat dari pola di sini. Sip. 0 habis dibagi 5. Yang sisanya 2 ya 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 itu berarti 2. Tapi yang genap berarti dikurangin 1. Gitu. Jadi selalu ada yang ganjil dan genap. Karena selisihnya cuma 1. Kalau sampai ribuan, nah ini harus dibikin pola gini. Kalau yang ini manual aja. Ya. Nah, tapi sayangnya, ya mungkin dia nganggap si angkanya mulai dari ini. Dari 8 nih. 8, 12, jadi cuma ada 5. Ini ada 5, ini 6. Jadi P lebih kecil dari Q. Padahal angka 2 tuh masuk ada deh. Ya. Sisanya 2. 2 dibagi 5, sisanya 2. Ya. Sip. Mungkin jebakannya di situ aja. Terus mana lagi ya? Pak, jadinya yang P lebih kecil daripada Q, Pak. Sama dengan Q-nya itu 6. Sama-sama 6. P sama dengan Q. Oke, soal berikutnya. Suatu barisan geometri, ini terima kasih ya yang sudah memberikan soal ini ya. Wah, ini banyak dapatnya informasinya keren ya. Lumayan banyak, tapi kuantitatif. Coba kalau PM ya, aduh, tapi nggak apa-apa ya.
Suatu barisan geometri memiliki rasio -3 dan suku kelima barisan tersebut sama dengan 1. Rasio -3, terus suku kelima sama dengan 1. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah dari pernyataan berikut yang benar? Nah, adik-adik, rumus UN itu adalah ARNI, AR pangkat N-1 ya. Ingat kan deret geometri? Ya, berarti U5, U5 sama dengan AR pangkat 4. 5 kurang 1, 4 kan? Nah, berarti rasionya katanya -3, berarti U5-nya 1. 1 sama dengan A-nya nggak tahu, yang ini -3 dipangkatin 4. -3 dipangkatin 4, -3 kali -3 kali -3 kali -3, 81. Berarti suku awalnya adalah 1/81. Oke, masuk ke pertanyaan. Suku ke-1 barisan adalah negatif, benar nggak? Enggak, suku awalnya positif ya, 1/81. Berarti ini salah. Suku ke-9 barisan positif. Suku ke-9. Nah, adik-adik amati ya. Suku pertamanya adalah 1/81. Berarti kalau suku ke-9, AR pangkat 8. Suku awalnya positif ya. Nah, ini positif. Rasio dipangkatin positif, pasti positif. Benar nggak? Berarti benar ini. Hasil penyembelahan dua suku barisan berurutan negatif, salah. Hasil perkalian dua suku barisan yang berurutan negatif. Hasil perkalian ya. Jadi satu negatif, satu positif, satu negatif, satu positif gitu ya. Berarti suku pertama 1/81, suku kedua nanti negatif. Jadi gini, positif, negatif, gini gantian ada deh. Nah, suku ke-9 positif, tua, ga, pat, ma, 6, 7, 8, 9, cocok. Suku pertama negatif, salah, positif. Hasil perkalian dua suku barisan yang berurutan negatif. Ini kali ini berurutan negatif dikaliin, ya benar plus kali min. Ini kali ini, iya min terus. Hasil penjumlahan dua suku barisan berurutan negatif, belum tentu ya. Nggak tahu mana yang lebih gede. Min plus ditambah min ditambah plus, belum tentu. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, satu lagi ya, adik-adik, di sini adalah di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan. Faktor itu yang habis dibagi tapi yang sama ya. Berarti 49 kuadrat ditambah 49, berarti 49-nya keluar nih. Tapi saya nggak yakin ini soal yang sekarang ya. Karena ini pernah keluar ya soal ini, tapi mudah-mudahan keluar lagi ya. 49 keluar, berarti di sini apa nih? Jadi 49 ditambah 1. Dan ini bilangan kuadrat dikurangin bilangan kuadrat, berarti masih ingat ya, 1 dikurang, 1 ditambah. Berarti di sini adalah 49 dikali 50, dan ini 10 dikali 14. Oke, saya uraikan adik-adik, 49 jadi bilangan prima, 7 kali 7, 50 itu 2 kali 25, 25 itu 5 kali 5, 10 jadiin bilangan prima 2 kali 5, 14 jadi 2 kali 7. Kita cek pilihannya adik-adik. Mana yang sama di sini? 10 bisa ngebagi yang ini? Bisa. Ngebagi yang ini bisa nggak? Bisa. Berarti benar sama. Ya, persekutuan itu artinya yang sama. Yang ada di sini dan ada di sini. 14 di sini bisa? Bisa ya. 2 kali 7, 14. Di sini ada nggak 14? Ada. 35, 5 kali 7. Ini juga ada 5 kali 7. Berarti bisa. Ini tuh berapa ya? 50. Ini 50 ya? Ya, 50 cuma ada di sini ya, Dek. Ya. 5 kali 2, 10 kali 5, 50. Di sini nggak bisa terjadi 50, bener nggak? Ya enggak. Nah, ya, berarti yang ini enggak. Jadi jawabannya 1, 2, 3 saja. Kalau nggak salah sih ini, kayaknya kalau yang ini sih soal tahun kemarin ada. Tapi ya mudah-mudahan diulang lagi ya. Oh, ada pertanyaan dari Bayu. Bayu udah ngerti belum? Cara tahu suku kedua negatif.
Belum, Pak. Belum. Ini kan 1/81 suku pertama, positif ya. 1/81. Dikali rasio. Itu suku kedua, rasionya minus, Bay. Berarti -3/81 tuh negatif. Kali lagi -3 karena rasionya -3 jadi plus 9/81. Kali lagi -3 -27 gitu. Ya, Pak. Sip. Ya, jadi rasio itu pengalinya. Silakan ada lagi pertanyaan. Jadi kalau rasionya negatif pasti berselang-seling ya. Nah, kita dapat suku awalnya di sini positif karena hasil dari suku kelima. Jadi suku ganjilnya ini pasti positif. Semua suku ganjil pasti positif. 1, 3, 5, 7, 9 pasti positif. Nah, suku genapnya, suku yang genap-genapnya pasti minus nih. Ini minus, minus. Ya, sip. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan lagi. Ya, oke. Semua pertanyaan sudah saya bahas. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya sampai di sini dulu. Sukses terus adik-adik. Jangan takut, jangan pernah takut ya. Jadi kerjain yang kamu bisa aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.